Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan alhamdulillah, fahuwa aqta, maka amal itu putus, tidak bisa dibawa sebagai bekal menghadap Allah. Maka saya mengawali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap majlis, kalau majlis itu tidak diisi solawat, maka majlis itu disebut antanajifah, majlis bangkai, majlis busuk, majlis berbau. Kita tak ingin majlis ini menjadi majlis bangkai, maka kita pun berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Laisa minna man lam yarham saghirana, bukan umat Muhammad, tidak diakui sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada yang muda. Wa lam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada yang tua. Yang muda-muda, anak-anak saya, adik-adik saya sayangi. Yang tua di atas saya muliakan. Tak dapat saya sebut satu persatu. Keluarga besar PT PLN Persero, insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa sahabat, mereka mengikuti berita di internet, tahu bahwa saya hari ini khutbah Jumat di Masjid PLN. Mereka datang dari jauh dan berjumpa. Selama ini kami hanya bertemu di alam ghaib, di streaming saja, tak nampak zahirnya. Hari ini dipertemukan Allah dengan orang baik-baik. Mudah-mudahan kita semuanya berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan al-mar'u ma'a man ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Siapa yang sayang kepadaku, kata Nabi, maka kita ini termasuk yang sayang, karena kita terus mengikutkan pengajian, baca Quran, tausiah, nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Ini semua akan menambah keimanan, dan ini yang akan kita bawa sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Judulnya adalah sabar dalam ketaatan. Sabar itu bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab, dari 3 huruf, shad, ba, ra, sabar, bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya apa Pak Ustadz? Inilah kekeliruan orang kita. Banyak kata-kata Arab itu masuk ke dalam bahasa Indonesia, akhirnya kita kehilangan maknanya. Kalau ada yang orang bertanya nanti ke ibu, Ma, sabar itu dari bahasa apa? Bahasa Arab. Artinya apa? Pokoknya ya sabar ajalah. Sobar, sod, ba, ra, sobara, bahasa kitanya artinya menahan. Itu artinya. Jadi secara bahasa, semua orang yang menahan itu sabar. Ada orang nahan kentut, itu sabar. Sampai biru mukanya nahan kentut. Menahan hati, sabar. Menahan makan, sabar. Makanya bulan puasa itu disebut syahrus sabri, bulan sabar, karena saat itu dia tahan makan, tahan minum. Hanya saja kalau sudah disebut kata sabar, itu yang terbayang di pikiran orang itu mati, sakit, hilang, semua yang berkurang. Kurang rezeki, sabar. Kurang makan, sabar. Kurang jabatan, sabar. Setiap berlebih, dia tak sebut sabar. Kecuali suaminya berlebih istri, itu dia sabar. Jadi yang dimaksud dengan sabar itu adalah menahan. Ada konotasi yang keliru bagi kita, sebagian kita. Kalau sudah disebut kata sabar, yang dipahaminya sabar kalau anaknya sakit ya, sabar kalau suaminya meninggal ya, sabar kalau hartanya hilang ya, sabar kalau kebakaran ya. Itu sabar level 3, kelas ekonomi. Lalu sabar yang paling tinggi itu apa? Sabar yang paling tinggi, VVIP,
adalah al-habsu anil maharim. Nah, itu sabar yang paling tinggi. Menahan diri dari yang haram. Dulu kalau ada orang menahan diri dari yang haram, itu disebut orang itu sabar. Hari ini kalau ada orang menahan diri dari yang haram, dia tidak disebut sabar, tapi disebut goblok. Jadi sudah lain cara pandang. Dulu misalnya ada orang pulang, lalu dia ngobrol ke temannya, bro, friend, ya akhi, my brother, tadi saya ketemu perempuan, terus dia ngajak saya berzina, maaf. Terus lalu aku katakan, aku takut kepada Allah. Maka zaman dulu orang ini disebut kamu sabar. Mampu menahan hawa nafsu. Zaman dulu sabar paling tinggi menahan diri. Sekarang kalau ada anak muda, tadi aku ketemu di mall sama tante-tante ngajak, terus aku bilang aku takut sama Allah. Ente goblok. Masih ada nomor HP-nya, WhatsApp-nya. Cara pandang yang berbeda akan memberikan logika berpikir yang berbeda. Salah pikir, salah ngomong, salah bicara, salah bertindak. Dulu kalau ada orang mau diajak melakukan kolusi, nepotisme, kongko-kongko untuk makan haram, 1 miliar untuk saya, 1 miliar untuk kamu, mau? Aku takut kepada Allah. Orang ini zaman dulu disebut sabar, kamu orangnya sabar. Zaman sekarang disebut, oh kamu bodoh sekali. Ambil aja, itu kan haram. Kita keluarkan aja 2,5%, selesai. 1 miliar, keluarkan 30 juta, pergi umroh, nangis pintu Ka'bah, bawa tisu 2 kotak, selesai. Cara pandang berubah, makanya mesti dijelaskan. Kata Imam Ibnul Qayyim, sabar yang paling tinggi adalah sabar menahan diri dari yang haram. Perempuan yang sanggup menahan dirinya untuk tidak pacaran, itu perempuan yang sabar. Tapi hari ini perempuan kalau tidak pacaran, hari gini nggak punya pacar, apa kata dunia? Anak gadis ngadu ke saya, WA-nya masih ada, Pak Ustadz, mama saya nyuruh saya pacaran. Saya nggak mau dibilang saya anak gadis aneh. Makanya zaman sekarang, kalau ada anak laki-laki perempuan menikah, tidak mau foto-foto dengan pose, na'udzubillah, la haula wala quwata illa billah, yang dikemas dengan nama perawet, akan dikatakan orang aneh. Padahal dia sedang sabar untuk tidak melakukan perbuatan haram. Jadi sabar yang paling tinggi itu apa Pak Ustadz? Sabar menahan diri dari yang haram. Bro, nanti malam kita pesta narkoba yuk. Tak mau, aku sabar. Kami yang bayar. Istikharah dulu kalau gitu. Ada kepentingan di dalam. Melawan diri dari yang haram. Kita karaokean sore ini ya. Oh, Ustadz sudah bilang, itu kan bukan haram, kita cuma nyanyi-nyanyi aja kok 2-3 lagu. Iya, tapi itu tempat subhat, aku tidak mau. Lah, sekali-sekali aja. Enggak, sekali tidak. Tidak. Say no to sing song. Tidak. Kami yang bayar. Oke, I am coming. Bukan sabar, tapi karena ada kepentingan. Maka sabar yang paling tinggi adalah sabar menahan diri dari yang haram. Inilah yang tidak dapat disabarkan orang sekarang. Benarkah ini suara Anda? KPK sudah merekam suara Anda. Sebentar saya dengar baik-baik. Mirip macam suara saya. Ini nampaknya telematika yang buat. Orang yang paham internet yang buat. Anda tidak bisa mengelak lagi. Nih, rekaman CCTV dari hotel. Benarkah ini gambar Anda? Bukan gambar saya. Terus? Itu nampaknya sudah diupdate, sudah dirubah, Photoshop kalau dia gambar, video macam-macam. Artinya apa?
Hari ini orang mengelak dengan berbagai macam hilah. Hilah itu artinya berkelit dan berkilah. Ini sabar tingkat yang paling tinggi, sabar menahan diri dari yang haram. Sabar nomor 2, sabar dalam ketaatan. Nah, inilah. Dari judul ini nampaknya panitia ingin mengajak sabar level 2 dulu. Makanya ini, sabar dalam ketaatan. Untuk level VVIP nantilah Pak Ustadz. Ustadz datang agak 2-3 bulan lagi baru kita buat sabar menahan yang haram. Oke, tak apa-apa, tak masalah. Jadi nanti dalam kurungnya buat sabar dalam ketaatan, dalam kurung VIP. Sabar ketaatan. Nah, ini yang nomor 2. Nomor 2 itu adalah sabar dalam ketaatan. Nih, taat ini. Datang pengajian ya, ini sabar. Sabar menahan diri, duduk. Duduk mendengarkan pengajian, itu hanya orang sabar saja. Kalau orang tak sabar, nahan. Menahan diri untuk tidak buka HP, itu luar biasa. Allazi waswis fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya kan saya tengok dari ujung ke ujung, orang PLN ini sabar-sabar ternyata. Sabar menahan diri untuk tidak update status. Orang zaman sekarang khotib Jumat pun dia tak sabar. Jangankan pengajian tuh lama. 13 sampai 15, 2 jam. Khutbah Jumat 20 menit. Tadi saya khutbah 20. Wah, anak-anak muda sekarang udah gelisah. Sabar dalam ketaatan. Begitu khotibnya terlalu lama, langsung dia buka HP. Di fotonya khotib itu langsung. Lama betul khutbahnya. Bagi yang prihatin, tolong like and share. Sabar dalam ketaatan. Kalau ada anak muda sholat tahajud malam, itu namanya sabar dalam ketaatan. Kalau ada anak muda rajin sholat berjamaah ke masjid, itu namanya sabar dalam ketaatan. Pak Ustadz, kalau orang tua ke masjid memang sudah wajar. Kapan lagi? Sudah diintai-intai Israel, tak juga ke masjid. Oleh sebab itu semakin tinggi godaannya, semakin bergelora darah mudanya, maka sabarnya makin kuat dalam ketaatan. Ini tingkat nomor 2, sabar dalam ketaatan. Orang lain sibuk main HP, dia tetap juga buka HP. Ketika kita dari jauh suudzon, apa ente buka-buka HP dalam masjid? Begitu didekati, rupanya sedang baca surat Al-Kahfi hari Jumat. Astagfirullah, aku sudah suudzon. Rupanya tadi dia bukan main game, rupanya sedang buka Google, download langsung Quran digital. Begitu kita dekati, wah, dia sedang baca Quran. Walaupun sebenarnya dia buka itu setelah kita agak dekat. Tadi pun main. Tengok udah agak-agak dekat. Oke lah, untuk tahap awal tak masalah. Sabar dalam ketaatan. Perempuan yang mau pakai jilbab itu sabar dalam ketaatan. Jilbab, ibu-ibu jilbab. Jilbabnya jilbab syar'i, dari ujung sampai ke ujung. Jilbab syar'i itu tertutup aurat. Alhamdulillah di PLN, di kantor-kantor lain saya ceramah jilbabnya macam-macam. Ada namanya jilbab pasrah tapi tak rela. Pasrah tapi tak rela itu artinya yang belakang pasrah, yang depan belum rela lagi. Ada namanya jilbab sakratul maut. Jilbab sakratul maut itu kain panjang, terus dililitkan. Nanti yang lilitan terakhir itu ke leher. Ya, sambil makan lontong. Dia yang makan, kita yang khawatir. Ini sakratul maut ini. Saya pun dah terjebak belakang. Dalam proses oke. Dalam proses tak masalah. Ustadz tak boleh ceramah marah-marah. Begitu nampak perempuan tidak pakai jilbab, keluar dari majelis saya, keluar. Nah, dalam proses Buya Hamka ceramah. Ketika Buya Hamka ceramah,
Ada perempuan di situ pakai rambut seperti Ahmad Albar, kutek, kuku panjang. Buya Hamka terus saja ceramah, dia tak perlu. Selesai ceramah, perempuan itu datang. Buya kok diam aja nengok saya? Kata Buya Hamka, apa yang mesti diurus? Saya belum pakai jilbab, kutek saya tebal, kuku saya panjang. Kata Buya Hamka, anakku, nanti kalau imanmu menebal, kutekmu menipis. Jadi maklum proses, itu dalam proses, biasa saja. Nah, ini namanya sabar dalam ketaatan. Jadi tak boleh. Nahnu du'at, kita ni ngajak orang, ayo sholat, ayo puasa. Nahnu du'at, kita ni da'i, bukan qudat, bukan hakim. Kalau hakim gimana? Kemana-mana bawa martil, neraka. Nanti orang tunjuk, itu ustaz apa? Itu ustaz neraka tuh. Sikit-sikit neraka, sikit-sikit neraka. Yang memasukkan ke neraka itu Allah. Ustadz itu hanya menjelaskan syarat dan ketentuan berlaku. Yang jelaskannya siapa? Ustadz. Ustadz harus berani menyebutkan syarat dan ketentuan. Kalau dia tak berani, berhenti jadi ustadz. Jadi apa? Jadi pegawai PLN. Ustadz harus jelaskan. Nah, maka level nomor 2, sabar dalam ketaatan. Taat itu patuh. Siapa yang paling patuh di dunia ini, itulah namanya yang kami sebut tadi, laki-laki solat di masjid. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tidak ada orang lebih patuh daripada Ibrahim. Kalau ada bapak ibu ngomong, saya lebih patuh dari Ibrahim Pak Ustaz, saya lebih patuh dari Ibrahim. Betul, lebih patuh. Iya. Pulang dari sini, ambil pisau dapur, kasih ke anak. Ya, bacakan ayat yang dibaca Ustadz Qori kita tadi. Ya bunayya, oh my son, inni ara fil manam, I see in my dream, anni azbahuka, aku memotong lehermu. Tidak ada orang yang lebih patuh daripada kepatuhan, sabar dalam ketaatan Ibrahim. Ibrahim punya anak bukan seperti orang sekarang. Ibrahim baru dapat anak, diberi nama Ismail, berumur 86 tahun. Bukan mudah seperti orang sekarang. Orang sekarang nikah Januari, April punya anak. Ibrahim mau menikah dengan Sarah. Menikah dengan Sarah, perempuan yang cantik jelita, tak punya anak. Lama tak punya anak, orang sudah ngomong itu Sarah mandul. Maaf. Sarah nggak mungkin punya anak. Akhirnya dia menikah lagi dengan anak bangsawan dari Mesir. Itu bukan budak. Kalau ada ustadz yang ngomong ceramah, itu Hajar itu budak, dia mau melecehkan Nabi Muhammad. Kalau Hajar itu budak, berarti Ismail itu anak budak, berarti cucu cicit Ismail itu budak. Muhammad SAW budak. Hati-hati, waspada. Hajar anak bangsawan dari Mesir, nikah dengan Sarah, tak ada anak. Akhirnya Nabi Ibrahim buka cabang franchise, nikah lagi dia dengan Hajar. Cuman waktu itu mudah, tak seperti sekarang. Pegawai PLN kalau mau buka cabang harus ada surat izin atasan, matre 6.000 yang disederhkan oleh pengadilan agama. Dengan ini saya ikhlas, suami saya nikah sekali lagi tanpa tuntutan apapun. Nah, tapi zaman dulu ndak. Makanya disebut di situ wa ala ali. Ali artinya keluarga Ibrahim. Emangnya keluarga Ibrahim itu siapa? Sarah, orang yang sabar dalam ketaatan. Hajar, orang yang sabar dalam ketaatan. Ismail sabar dalam ketaatan. Allah mau nunjukkan, engkau punya anak begitu sulit mendapatkannya, hai Ibrahim. Ya, aku mau uji taatmu. Kau sabar apa tidak menahankan perintahku ini? Gimana? Setelah dapat anak, doanya bapak ibu hafal semua. Rabbi habli minas, berilah aku anak yang saleh.
Rabbi habli minas shalihin 86 tahun. Makanya kalau ada jamaah yang ngomong ke saya, Pak Ustadz, saya sudah lama nikah belum punya anak Pak Ustadz. Sudah berapa lama? Sudah 5 tahun Pak Ustadz. Nabi Ibrahim tahu berapa? Berapa Pak Ustadz? 86. Jadi tunggu 81 lagi. Belum ada apa-apanya ujian ente dibanding Ibrahim alaihissalam. Nah, setelah anak lahir diuji lagi. Bagaimana ujiannya? Antarkan anakmu itu. Ngantarkannya bukan ke Jakarta. Dari Pekanbaru berangkat 6.20 sampai 1 jam 40 menit. Cepat. Nabi Ibrahim disuruh menghantar anaknya dari Palestina ke Makkah Al-Mukarramah. Berapa itu jaraknya? 1.500 km. Kalau tidak percaya, ukur sendiri. Masirata syahrin, 1 bulan naik onta. Anak belahan jiwa, buah hati yang ditunggu 86 tahun. Kalau engkau memang taat, antarkan ke tempat yang jauh. Ketaatan, sabar dalam ketaatan. Antar sampai di tempat itu. Sekarang ujian bagi Hajar. Ibrahim sudah naik ke atas ontanya, dia mau pulang ke Palestina. Hajar menggenggam ujung jubah Ibrahim. Apa kata Hajar? Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang nyuruh engkau meninggalkan kami di tempat yang sepi sunyi, enggak ada tanaman ini? Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah menyuruh engkau meninggalkan kami di tempat ini? Hajar bertanya, dia ingin meyakinkan dirinya supaya dia dapat jawaban yang pasti. Hai suamiku Ibrahim, siapa yang menyuruh engkau meninggalkan kami? Kata Ibrahim dengan satu kata, Naam, ya, Allah yang nyuruh. Dia lepaskan. Idzan la yudiyya'ana abadan. Kalau memang Allah yang nyuruh, dia tidak akan sia-siakan kami untuk selamanya. Pergilah engkau wahai suamiku. Sabar dalam ketaatan. Itu jugalah ucapan ibu kalau bapak keluar kota tugas. Tarik kerahnya. Allahu amaraka bihaza. Apakah Allah menyuruh engkau meninggalkan kami? Kata suaminya, iya istriku, aku mau mencari rezeki yang halal. Izan la yudiyana. Kalau begitu dia tak akan sia-siakan kami. Pergilah bang, tapi kalau kau macam-macam. Kesabaran dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan. Ternyata Ibrahimnya sabar dan Ismailnya sabar, Hajar sabar. Beruntung suami sabar, istri sabar. Makanya tipikal keluarga yang ideal itu Ibrahim. Ibrahim sabar, Hajar sabar, Sarah sabar, Ismail sabar. Sekarang Pak Ustadz, suami sabar, istri tak sabar. Istri sabar, suami Fir'aun. Istri sabar, suami sabar, anak tak sabar. Istri sabar, suami sabar, anak sabar, tetangga rese. Makanya level kedua, sabar dalam ketaatan. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika sudah sampai usia remaja, datang lagi ujian silih berganti. Apa ujiannya? Ujian lagi. Ujian sabar dalam ketaatan. Kita belum cerita ujian sakit. Ujian sabar dalam ketaatan. Apa dia? Ya bunayya, hai anakku, inni ara fil manam. Aku lihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu. Fanzur maza tara, apa pendapatmu hai anakku? Apa jawab anaknya? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallahu minas. Itu judul kita. Satajiduni, wahai ayahku, ambillah pisau itu, bawalah aku ke altar penyembelihan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dia tak katakan satajiduni insyaallah minal muslimin, satajiduni insyaallah minas salihin, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nama sifatnya sabar.
Orang yang sabar itu namanya sobirin. Orang dulu ingin anaknya sabar, dikasih nama. Sampean jenenge siapa? Muhammad Sobirin. Sekarang orang tak ada nama Sobirin. Nama siapa? Christian. Nama-nama barat, tidak mencerminkan doa. Satajiduni, kau dapati aku termasuk orang yang sabar dalam ketaatan. Tidak ada ketaatan yang lebih hebat daripada ketaatan Ibrahim, dan tidak ada ketaatan yang lebih hebat daripada ketaatan Ismail. Itulah rahasia mengapa yang kita sebut kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kenapa tidak kama sallaita ala Isa? Isa enggak punya anak. Kenapa tidak kama sallaita ala Musa? Tidak ada riwayat Musa memotong anaknya. Musa sabar terhadap dirinya, tapi Musa tak ada cerita tentang istri. Ibrahim sabar, istrinya sabar, anaknya sabar, kesabaran yang komplit. Jadi ibu bapak harus bisa jawab kalau anaknya nanya, "Ma, Nabi kita kan ada 25." Iya, tadi kenapa kita sebut kama sallaita ala Ibrahim wa kama barakta ala Ibrahim? Pokoknya sejak papa kecil memang udah gitu, udah ya. Kata Ustadz kalau banyak nanya masuk neraka nanti. Pembodohan luar biasa. Bapak ibu jelaskan cerita ini nanti. Ustadz dari Pekanbaru tadi, siapa namanya Pak? Lupa saya. Nama saya mudah ingatnya. Kul huwallahu ahad, Allahu somad. Ada Ustadz tadi dari Pekanbaru namanya Kul huwallahu ahad, Allahu somad. Abdus somad, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi Ustadz sudah menjelaskan kenapa Nabi Ibrahim. Penjelasannya panjang tadi. Terus saking panjangnya tak bisa kami simpulkan. Rekamannya ada, insya Allah. Apa maknanya? Kesabaran dalam ketaatan. Tapi dalam ketaatan ini akan ada godaan. Datang godaan pertama, dia lontar batu 7 kali, jumrah ula. Datang godaan yang kedua, lempar batu 7 kali, wusta. Datang godaan ketiga, lempar batu 7 kali, ula, wusta, aqabah. Tanggal 11 3 kali, 777. Tanggal 12 3 kali, 777. Tanggal 13 3 kali, 777. Tanggal 10 1 kali. Total 70 batu bagi yang melaksanakan ibadah haji. Apa maknanya? Orang baru sampai pada tingkat sabar dalam ketaatan kalau lulus melawan setan. Kenapa mesti 3? Setan menggoda. La atiyannahum min baini aidihim, aku datang dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aimanihim dari kanan, wa an syamalihim dari kiri. Depan, belakang, kanan, kiri. Setan tak kenal putus asa. Setan itu aktivis paling aktif dari depan. Makanya kalau ada orang ngajak pengajian, "Friend, ayo ngaji yuk." "Aduh, aku sibuk." Sekali aja, itu dia kalah sama setan. Setan heran, "Aku aja mau masuk neraka seserius ini," kata setan. "Ente mau masuk surga cuma ngajak sekali." Setan ngajak dari depan. Dia ajak Ibrahim, dia ajak Ismail, dia ajak Hajar. Makanya melontar setannya berkali-kali. Tapi banyak jamaah haji ini salah paham. Melontar setan dalam keadaan kesetanan. Itu di bawah sumur tempat melontar jumrah itu, saya lihat ke bawah, bukan hanya batu, senter, sepatu, payung. Orang-orang yang baru tobat itu, masa laluku bergelimang dosa, engkaulah yang sudah menggoda. Sepatu dia lemparkan ke setan. Itu simbol batu yang disuruh lontar sebesar ujung kelingking. Ini dilempar sampai sebesar batu gilingan, sebesar kelingking, lontar. Bismillah dengan nama Allah. Rajman lisyayatin, melempar setan. Wal ridhal lirrahman, mencari ridha Allah, lontar sekali. Apa maknanya? Setelah melontar setan untuk taat, jangan ikut setan. Sekarang banyak waktu melontar setan di Mina, sampai ke Indonesia, berteman lagi dengan setan. Andai setan itu wujud nyata, bisa diwawancarai, ngomong, bingung dia. Kata setan, "Aku bingung melihat orang Indonesia ini. Dulu waktu di Mina melontar aku mati-matian. Setelah pulang ke Jakarta, dia yang ngajak ingin melanjutkan MOU ini lagi. Apa sih maksud Allah?" katanya. Oleh sebab itu maka perlulah kita ini memahami ketaatan. Ibu bapak bisa datang pengajian,
sabar dalam ketaatan. Pengajian nanti malam pulang di masjid lingkungan dekat rumah ada pengajian RT RW di masjid. Itu ketaatan luar biasa. Ibu-ibu zaman sekarang yang sanggup pengajian di masjid malam itu godaannya luar biasa. Berapa sinetron hilang? Mahabharata hilang, Abad Kejayaan hilang, Utaran hilang. Bayangkan, sabar dalam ketaatan itu luar biasa. Makanya kalau ada hari ini ustadz ceramah di masjid ngamuk-ngamuk, itu orang tidak ngerti keadaan umat Islam sekarang. Dia sudah mau ke masjid aja udah alhamdulillah. Dia udah mau datang ke masjid, meninggalkan televisinya, meninggalkan update statusnya, sampai dia tulis di situ, friend, bro, mohon maaf ya, status off selama 30 menit, ada pengajian. Padahal biasanya dikit-dikit status, dikit-dikit status. Mau dia meluangkan waktu, sabar dalam ketaatan yang luar biasa. Ini level 2. Sabar dalam ketaatan. Sabar yang paling bawah, sabar indal aqdar. Aqdar, sabar menerima takdir. Mahasiswa pulang, turun dari lokal, begitu sampai di tempat motor, hilang helm. Nangis. Ketemu sama saya di parkir. Kamu nangis kenapa? Helm hilang, Pak. Sabar. Bapak enak aja ngomong sabar. Emang saya sabar, helm saya balik. Ini namanya sabar level 3. Ente sabar level 3 aja nggak lulus. Sabar. Makanya ketika kita itu ditimpa musibah, alladzina idza asabathum musibah, ketika dia tertimpa sabar level 3, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangankan helmku, sedangkan nyawaku ini pun milik Allah, apalagi helmku. Bro, friend, sabar. Jangankan helmmu, nyawamu, matamu, telinga pun milik Allah, apalagi helmmu. Sabar ya. Tapi kawan-kawan yang beriman itu datang membawakan air sejuk. Sekarang banyak teman bukan datang membawakan air sejuk, membawakan bensin di lalang yang kering. Dia bakar, hilang kesabaran kita. Kamu kenapa? Helm saya hilang. Hilang? Iya. Kemarin si Anu hilang helm, 2 hari setelah itu terus mati. Bukan mendatangkan kesabaran. Makanya bunyi ayatnya, wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira. Seorang ibu menasehatkan temannya, jangan nangis bu, anak itu titipan Allah bu. Itu bukan anak kita, itu dititipkan Allah ke rahim kita 9 bulan 10 hari lamanya. Setelah itu kita susukan 2 tahun lamanya. Setelah itu Allah ambil dia. Allah lebih sayang daripada kita. Ibu sabar, sabar. Berhenti dia nangis. Besok anak si ibu ini nangis, nangisnya lebih kuat lagi. Makanya dalam masalah sabar itu, watawasau bis sabr, saling nasihat menasihati. Hari ini saya yang menasihati. Bapak ibu sabar, bapak-bapak sabar. Tapi ketika saya yang tertimpa besok, ayatnya kabur, hadisnya hilang. Umar bin Khattab mencabut pedang. Man qala inna Muhammadan qad mata. Siapa yang mengatakan Muhammad mati, adrib unuqahu, ku pancung kepalanya. Siapa yang berani mengatakan Muhammad mati, aku pancung kepalanya. Datang Abu Bakar Siddiq membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelumnya sudah banyak rasul-rasul, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman. Afa immata, kalau dia mati, au qutila, atau dia terbunuh, inqalabatum ala aqabikum, apakah kalian akan murtad? Jatuh pedang Umar bin Khattab. Sadarlah dia bahwa Muhammad hanya manusia biasa. Apa pelajaran dari sini? Orang selevel Umar bin Khattab sekalipun tetap lupa ayat ketika tertimpa pukulan yang sangat berat. Umar bin Khattab aja bisa lupa ayat, apalagi Abdul Somad.
Hilang ayatnya, hilang hadisnya. Lalu siapa yang menasehati? Datang bapak-bapak dari PLN. Pak Ustadz, kami ini ingin mencerahkan, karena kami datang dari PLN yang selalu membawa pencerahan di tengah masyarakat. Bukan hanya sekedar pencerahan yang zahir, tapi pencerahan yang batin. Kami sudah membawa minaz zulumati ila nur, dari kegelapan kepada terang benderang. Hari ini nampaknya Ustadz sedang gelap karena ditimpa musibah. Ingat Pak Ustadz, ceramah Ustadz yang lalu. Tolong ceritakan Pak. Saya tak ingat Pak Ustadz. Ini rekamannya. Ustadz dengar aja sendiri. Begitulah saudara-saudara saya menasehati saya dalam sabar level 3. Sabar dalam musibah. Nah, banyak orang salah duga, salah sangka. Pak Ustadz, ya saya ini ikut pengajian Ustadz baru 3 kali, 3 Sabtu. Makanya saya tak bisa Sabtu, besok subuh Sabtu rutin di An-Nur. Saya baru 3 kali ikut pengajian Ustadz. Tapi sejak 3 kali ini banyak betul musibah Ustadz. Sendal hilang, helm hilang, minjam duit nggak dapat. Dulu waktu saya belum ikut pengajian, anteng-anteng aja, nyantai-nyantai aja. Ini berat, karena dia menganggap kalau kita buat baik, ujian datang. Tengok tuh artis yang masuk Islam kemarin. Begitu masuk Islam, suaminya meninggal, bapaknya benci, anaknya sakit, masuk penjara. Maka dalam hal ini mesti dipahami, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Ketika Allah cinta sayang kepadamu, maka diujinya imanmu. Ketika datang sakit, kehilangan, la yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Sakit, demam, sakit kepala, depresi, semua, bahkan sampai duri yang menusuk kakimu, illa kaffarallahu anhu biha sayyi'ati. Allah ingin membersihkan segala dosa-dosa. Maka kita husnuzon. Sekarang kan orang banyak suuzon sama Allah. Itu teman saya Pak Ustadz, ngaji nggak pernah, sholat nggak pernah, karirnya mantap, pangkatnya naik, tunjangannya besar, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Saya, mana keadilan Tuhan itu Pak Ustadz? Ini orang tidak paham antara nikmat dengan istidraj. Ada yang paling mengerikan dalam hidup ini, namanya istidraj. Apa itu? Sholat tak pernah tapi rezeki lancar, ngaji nggak mau tapi karir melejit, puasa sedekah tidak pernah, zakat tidak, tapi umur tetap panjang dan badan sehat walafiat. Hati-hati, itu namanya istidraj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ada orang-orang yang kami mainkan dengan istidraj. Wa umli lahum, aku ulur seperti layang-layang, diulur supaya apa? Semakin jauh semakin nyangkut. Hati-hati. Saya nggak pernah sholat, kenapa rezeki saya lancar? Segera bertobat, berarti saya sedang dimainkan Allah dengan istidraj. Celaka 12, mereka ini menyangka berhasil menipu Allah. Yukhadi'un Allah, mereka menyangka menipu Allah. Tengok, Allah kayaknya sudah nggak sempat lagi ngurus kita, udah terlalu banyak nih. Akhirnya dia nggak sadar kan? Akhirnya rekening saya tetap dapat kan? Yukhadi'un Allah, mereka menyangka menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, Allah sedang menipu mereka. Nampaknya seperti nikmat, padahal dia dalam azab. Innallaha la yumli lizalim. Allah sengaja mengulur orang yang zalim itu, diulur rezekinya, diulur umurnya, diulur anaknya, diulur istrinya, diulur kuasanya, diulur. Hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Ketika Allah mengazabnya, Allah tidak menyisakannya sedikit pun, dijerumuskan, disungkurkan ke dalam neraka jahanam, tak tersisa sekali. Pak Ustadz, ya, kenapa orang kafir itu diberi rezeki oleh Allah? Buka kitab fikih sunnah dalam bab wakaf. Orang kafir kalau dia sedekah langsung dibalas Allah di dunia. Makanya banyak orang-orang kafir rajin sedekah ke panti asuhan. Kenapa? Begitu dia sedekah, Kong,
Lu kok selalu sedekah di panti asuhan? Sedekah sama orang Islam lebih hoki lah. Kata dia sedekah sama orang Islam lebih hoki. Setelah dia sedekah bulan ini 1 karung, rezekinya naik. Dan mereka yakin banyak mereka yang sedekah di panti asuhan umat Islam. Jawabannya ada dalam fikih sunnah bab wakaf. Orang Islam, orang kafir sama-sama dapat rezeki. Bedanya orang kafir itu langsung dibalas Allah di dunia. Supaya apa? Di akhirat tinggal masuk neraka. Makanya kita tak begitu. Makanya nggak boleh suuzon. Pergi ngelihat orang sakaratul maut, wajahnya hitam. Waduh, kasihan betul si anu itu. Nampaknya suul khotimah. Kenapa? Wajahnya hitam. Dia kena liver ya hitam. Ini perlu saya jelaskan. Saya khawatir jamaah nanti suuzon ngelihat saya kan hitam. Waduh, Ustaz Abdul Somad nampaknya suul khotimah. Nggak bisa kita nilai dari zahirnya. Jangankan orang mati, orang balik haji aja nggak bisa kita nilai dari zahirnya. Pulang haji, ketemu sama Pak Haji, gemuk, sehat, putih. Waduh, mabrur Pak Haji ya. Rupanya nggak pernah ke masjid. Makan tidur di hotel. Makan tidur, makan tidur, makan tidur, makan tidur. Perbaikan gizi. Nggak bisa. Yang satu pulang dari Makkah kurus, kering, tinggalnya di Aziziyah, lewat terowongan, jalan kaki. Jauh, begitu pulang, waduh, tak ada tanda-tanda kemabruran nampak. Nggak bisa. Makanya kita tidak boleh suuzan. Nahnu nahkumu bizzawahir. Kita hanya menilai dari zahir. Wallahu yatawalla sarair. Allah yang menghukum segala rahasia manusia di hadapan Allah SWT. Jangan suuzon. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ijtanibu, jauhilah katsiran minadh-dhann. Prasangka. Sabar level 3, sabar dalam ujian. Siapakah yang paling sabar dalam ujian? Tidak ada kesabaran melebihi sabarnya Ibrahim. Loh, kok dari tadi Ustadz Ibrahim? Nampaknya Ustadz ini datang jauh-jauh gak punya bahan lagi selain Ibrahim. Kita kan momennya kurban. Ibrahim, gimana ujian Ibrahim? Ibrahim diuji mendapatkan seorang bapak bernama Azar. Kerjanya apa? Buat berhala. Bukan nyembah berhala, buat berhala. Semua berhala yang buatan Bapak Ibrahim ditulis made in Azar. Azar itu kerjanya tukang buat berhala. Azar Corporation, khusus untuk patung-patung berhala. Datanglah Ibrahim, punya bapak penyembah berhala. Itu takdir, harus diterima, tapi harus diperbaiki. Karena dulu kita tidak pernah request kepada Allah. Inna ahadakum yujma'u khalqihi fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Kamu diciptakan dalam perut ibumu 40 hari dalam bentuk air. Summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik, 40 hari dalam bentuk darah. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik, 40 hari dalam bentuk daging. Air, darah, daging. 40, 120. Ketika umur kandungan 120, yursalul malaku, datang malaikat membawa roh. Roh Abdul Somad masuk ke dalam perut orang Melayu. Saya jadi orang Melayu. Roh bapak masuk ke dalam perut orang Minangkabau, menjadi orang Padang. Mbak Akaba kini sehat. Masuk ke dalam perut orang Sunda, kumaha atuh damang. Masuk ke dalam perut orang Jawa, kepripun kabari api, wis pirang-pirang dino ora kepetuk sampean. Masuk ke dalam perut orang Batak, halak kita sasudena. Masuk. Biado artinya apa kabar? Ini bukan request. Tidak pernah malaikat datang bawa kertas, Abdul Somad mau masuk ke mana? Multiple choice. A. Melayu, B. Eropa, C. Afrika. Pilih dong. Makanya kita mesti sabar menerima takdir. Masuk ke dalam perut orang Batak, Tapanuli Utara, Toba, lahir sebagai seorang Kristen. Siapa namanya? Ustadz Nababan. Ustadz Nababan itu dari perut orang Tapanuli Utara, Batak. Batak itu rumah makannya BPK, babi panggang karu. Tapi setelah dia lahir ke dunia, mencari hidayah. Bedakan.
Lahir dari rahim perut orang kafir itu takdir, tapi menjadi kafir pilihan. Hati-hati. Masuk ke dalam perut orang Cina, putih, ganteng, tapi kafir. Siapa dia? Ustadz Felix Xiao. Masuk ke dalam perut Cina kafir, itu takdir, tapi menjadi kafir pilihan. Kapan kita mengatakan ini pilihan, ini tidak? Ketika tidak bisa dipilih menurut akal, maka itu adalah takdir. Tapi hari ini saya dengan penuh kesadaran untuk memilih antara kamput dengan air putih. Bayangkan andai di depan saya ada dua pilihan, maka saya saat ini memilih. Pilih mana? Maka saya dengan kesadaran saya pilih gelas yang ini. Tulisannya P3B Jawa Bali, halal. Tapi saya tak bisa dengan penuh kesadaran saya pilih kamput, habis itu saya minum, lalu saya mabuk. Ketika ditangkap, kamu kenapa mabuk? Tuhan mentakdirkan saya minum kamput. Ente dihukum 2 kali. Pada masa Umar bin Khattab ini orang dihukum 2 kali. Orang minum khamar dihukum 40 kali cambuk. Dia dihukum lebih. Begitu selesai dia marah. Kenapa saya dihukum lebih? 40 untuk minum khamar, lebihnya bonus. Karena ente berani ngomong takdir tanpa ilmu. Ini sekarang orang banyak menggunakan kata sabar level 3 untuk menyelewengkan ajaran Islam. Anak mahasiswa pulang kampung bawa transkrip nilai IP 2,0. Ma, pa, ini IP transkrip nilai. Kok 2,0? Pak, sabar ya, ini musibah dari Allah. Papa ngaji kan? Nah, sabar itu Pak, kata Ustadz Somad level 3 nih. Sabar ya. Dia pilihan untuk dapat IP 3,7 dengan 2,0 pilihan. Yang bersungguh-sungguh dapat. Tapi ketika sudah belajar serius, tiba-tiba datang penyakit, tak ada obatnya. Itu musibah. Maka mesti hati-hati. Sekarang ini banyak orang mencari kambing hitam, dan yang dikambing hitamkannya Tuhan. Anak gadis pulang kampung dalam keadaan ngadu, kamu kenapa bisa begini? Mama sabar ya, ini sudah ketetapan Allah. Dia dengan penuh kesadaran saat diajak oleh boyfriendnya itu, diajak, kita sore ini makan bakso ya. Iya mas. Sore ini kita jalan-jalan ya. Iya. Dengan penuh kesadaran, hidup adalah pilihan. Wa nafsi wa ma sawwaha, jiwa dan penciptaannya, fa'alhamaha fujuraha, ada jalan kiri, wa taqwaha, ada jalan kanan. Maka kalau sudah lengkap usaha, terjadi juga sabar level 3. Pulang ke rumah, motornya dikunci. Motornya dalam rumah, rumahnya dikunci. Rumahnya dalam komplek, kompleknya dikunci. Kan sudah cukup tuh usaha. Hilang juga. Hilang beserta rumah-rumahnya. Dan kompleknya hilang sekalian. Itu sabar level 3. Sabar. Itu yang disebut dengan takdir sabar. Ini enggak. Kecicilan. Tinggalkan sepeda motor di depan rumah, kuncinya ditinggal, hilang. Ya maling bilang, ini untuk saya ya, kata dia. Ada usaha, ada ikhtiar. Maka ada kita diberi ikhtiar. Ini memang sudah ditetapkan untuk saya. Ini untuk saya. Bukan untuk Ustadz Qali. Untuk saya. Karena beliau tak minum, berarti untuk saya. Ini untuk saya. Tapi saya tidak bisa mengatakan, ini sudah ditakdirkan untuk saya. Kalau gitu, cukup buka mulutnya. Tak bisa. Saya dikasih kudrat, kuasa, iradat, kehendak. Ada kehendak, tapi tidak ada kuasa. Tak bisa. Ingin minum, tapi tak ada kuasa. Tak bisa. Ada kuasa, tapi nggak bisa, nggak mau minum juga nggak bisa. Maka sejalan antara kudrat dan iradat. Saya mau minum dan saya kuasa untuk meminum. Masukkan ke mulut. Bismillah. Kenapa Ustaz tak minum? Hilang bahan saya nanti kalau minum. Artinya apa?
bahwa dalam masalah ini, karena banyak juga orang cerita masalah ini, semua takdir, semua takdir. Tidak, ada saatnya takdir, tapi ada saatnya hidup adalah pilihan. Nah, pas 1 jam saya ceramah. Tadi pukul 1.30, sekarang 2.30. Di mana-mana saya ceramah 1 jam, 60 menit, sesuai dengan yang tertulis di botol aqua 600 ml. Sementara judulnya baru selesai 1, sabar dalam ketaatan. Masuk bagian yang kedua, ikhlas dalam pengorbanan. Ikhlas itu apa? Ikhlas diambil dari 3 huruf. Kha, la, so. Kha, la, so. Ikhlas. Khalasa artinya apa? Murni, tidak bercampur apa-apa. Kalau air ini bercampur dengan kopi, namanya air kopi, berubah warnanya jadi hitam. Rasanya berubah jadi pahit. Kalau air ini dicampur dengan teh, namanya air teh, berubah warnanya jadi merah, rasanya menjadi pekat. Kalau air ini dirubah jadi jus jeruk, maka dia menjadi kuning, jadi asam. Tapi ketika dia tidak berasa dan tidak berwarna, maka dia disebut dengan al-ma'ul khalis, air yang ikhlas. Kenapa dia ikhlas? Karena dia tidak bercampur dengan apapun. Tentulah orang-orang PLN ini ikhlas, karena airnya pun ikhlas. Air yang ikhlas, tak bercampur dengan apapun. Ustaz nyindir karena tak ada teh kopi ya? Tak. Demi Allah, saya tak pandai menyindir. Untuk apa saya nyindir? Kalau minta, saya minta langsung. Dan penceramah jangan diberi air manis. Karena lehernya setelah bersuara, kalau dikasih air gula, rusak pita suara. Itu alasan nanti kalau yang tak ada gula sama teh. Kenapa tak kalian buat? Ganti rusak pita suaranya. Jika dia tidak bercampur dengan apapun, maka dia disebut dengan ikhlas. Murni, tak bercampur. Maka dalam pengorbanan harus ikhlas. Ikhlas dalam pengorbanan. Apa yang diinginkan Ibrahim waktu menyembelih anaknya? Tidak ada yang diinginkannya selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita pun dalam hidup 2 kali kita ulang. Di awal salat, di ujung salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Di awal salat, di ujung salat. At-tahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. Tapi jangan pula sampai begini nanti at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibat. Nanti dibilang ke orang saya aliran sesat. Ikhlas dalam pengorbanan. Abdul Somad itu ngomong aja ikhlas. Saya Bapak Ibu datang jauh-jauh dari Pekanbaru Provinsi Riau ke Jakarta ke kantor PLN ini. Saya ikhlas karena Allah. Allah, bullshit. Ngomong kosong itu. Mana ada kalau dia ikhlas? Apakah keikhlasan itu bisa rusak disebabkan oleh materi, disebabkan oleh pujian? Bisa ya, bisa tidak. Mana contohnya? Orang kuliah, lalu dia dapat ijazah. Lalu ketika dikatakan, marilah kita ikhlas menuntut ilmu, tiba-tiba dia ngurus transkrip nilai ke kampus. Ente mau ngapain ke kampus? Ngurus ijazah sama transkrip nilai. Katanya ikhlas. Kalau ikhlas nggak usah urus. Jadi antara ikhlas dalam menuntut ilmu dengan ikhlas mencintai perempuan itu hampir-hampir mirip. Tetap ikhlas tapi tetap ngurus ijazah dan transkrip nilai. Tetap ikhlas tapi tetap memilih perempuan yang cantik. Cintaku tulus ikhlas kepadamu sayang. Kalau memang ikhlas, cintalah pada nenek-nenek. Kenapa engkau cinta kepada saya? Maka keikhlasan tidak bisa dirusak oleh materi, diambil daripada niat awalnya. Innamal a'malu binniat. Contoh real nyata, duit 50.000 sudah dipegang. Tadi hari Jumat kotak lewat, sudah dipegang duit. Lewatlah kotak hari Jumat. Tadi kotaknya 1. Di tempat saya kotak itu kadang sampai 5 lewat. Pawai ta'aruf MTQ. Ramai-ramai tak lewat. Kalau saya masukkan ke dalam
supaya dipuji orang, rusak. Tidak jadi saya masukkan karena takut dipuji orang, pun rusak. Itu yang dikatakan Imam Fudail bin Iyad, dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tarkul amal li ajlin nas riya. Tidak jadi engkau masukkan karena takut dipuji orang, riya. Kenapa kamu nggak jadi tadi? Khawatir takut dipuji si Ani. Terus masuk ke sini aja lah. Riya. Masukkan supaya dipuji orang, syirik. Bukan sekedar masuk, malah dihembus-hembuskan pula. Syirik. Karena dia sudah menduakan Allah. Serba salah. Tidak jadi masuk riya. Jadi masuk syirik. Jadi yang betul gimana? Laksanakan perintah Allah, luruskan niat. Tetap lewat dia masuk kan. Setelah masuk, habislah hilang. Terus luruskan niat. Tapi bisikannya tetap ada Pak Ustadz. Datang bisikan setan. Itu kerja setan. Setan jangan diurus. Itu memang udah SOP dia. Setan itu kerjanya memang udah itu alladzi waswisu. Makanya orang yang suka berbisik-bisik itu setan. Siapkan batu agak 7 biji. Berapa kemarin bapak dengan ibu tak jadi berkurban? Ibu mau kemana? Mau ke masjid. Kurban, mau kurban? Iya. Berapa kurbannya? 2 juta. 2 juta? Iya. Samsung yang baru 2.100.000 loh bu. Nambah 100 lagi. Ambil batu lempar 7 kali. Karena dia berbisik. Waswis fi sudurin nas. Kalau yang berbisik ini setan, mudah. Kita tinggal baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang menggoda kita itu bukan setan, kawan kita. Kita bacakan ayat kursi, dia lebih hafal dari kita lagi. Ini yang sulit nih sekarang. Oleh sebab itu, maka yang pembahasan tentang ikhlas ini adalah laksanakanlah apa yang sesuai perintah Allah. Allah perintahkan salat, Allah perintahkan zakat, buatlah. Kamu kenapa nggak pernah ke masjid? Saya sebetulnya mau salat ke masjid Pak Ustaz. Terus, tapi kalau saya ke masjid saya khawatir dipuji tetangga-tetangga saya. Jadi akhirnya saya salat di kamar aja. Tak betul. Standar ikhlas adalah tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan terlampau over. Mau ke masjid, betul. Mau ke masjid nih. Kalian gimana sholatmu? Berzikir, semua ditunjukkan. Semua 1000. Langsung dipoto. Alhamdulillah sudah 1000. Kamu berapa pagi ini? Rusak. Mengajak orang berzikir, oke. Tapi menceritakan zikir masalah. Mengajak orang sholat lewat Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, grup bagus. Tapi menceritakan kita khawatir jatuh jadi sum'ah. Nah ini mesti diperbaiki. Bapak kenapa bayar zakat? Nggak takut riya? Allah nyuruh saya bayar zakat. Wa atu zakah, bayar zakat. Laki-laki jangan karena takut rusak ikhlasnya sampai tak sholat ke masjid. Laki-laki sholat di masjid. Laki-laki yang sholat di masjid namanya laki-laki soleh. Kalau ada laki-laki sholat di rumah namanya laki-laki solehah. Suami ibu, anak ibu kalau sholat di rumah, pulang dari sini beli mukena, bungkus pakai kertas kado, buat hadiah dari Ustadz Somad. Mukena, karena laki-laki sholat di masjid. Masalah orang ngomong muji, bapak rajin ya ke masjid ya pak ya, diam, lawan. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Besok kita lewat dia muji lagi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu. Mudah-mudahan dia terbakar dalam waktu yang secepat-cepat. Maka dalam hal ini selama syariat membenarkan, Dek, tolong adik-adik pengurus masjid, jangan tulis nama saya di dinding pengumuman ya. Jadi gimana Pak? Buat hamba Allah aja. Saya takut menjadi riya ini. Jadi kami tulis hamba Allah. Iya, hamba Allah. Hamba Allah. Berapa Pak? 5.000 perak. Hamba Allah 5.000. Tulislah nama di situ. Bapak insinyur, Bapak doktorandus. Tulis.
Tulislah. Kenapa? Karena Nabi tidak melarang, bahkan menyebut nama sahabat. Disebutkan dalam hadis Nabi. Datang Abu Talhah, memberikan hartanya yang paling mahal. Dia berikan Bayrahah, kebun di depan Masjid Nabawi. Ada kebun kurma, ada sumurnya. Dulu tanah yang ada sumur paling mahal. Ambillah ini untuk fisabilillah. Nabi tidak marah. Jadi kalau ada orang menulis wakaf 50 juta dari Bapak Fulan, bagus. Tapi ketika nampak, astagfirullah, astagfirullah, jangan tunjuk kawan sebelah, tengok tu. Jadi dia tipis, setipis kulit bawang. Dia tipis masalah ikhlas ini. Tipis masalah ikhlas ini, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Oleh sebab itu, selama tuntunan syar'i menganjurkan kita, buatlah baca Quran. Kamu kenapa nggak pernah baca Quran? Saya khawatir kalau saya baca Quran nanti tidak ikhlas. Baca Quran. Nabi manggil, ta'al, come here. Abdullah bin Mas'ud, baca Quran. Itu dalil orang baca Quran pakai suara kuat. Ini sekarang baca Quran nggak bersuara. Baca Quran pakai suara. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Bersuara. Ini banyak sekarang orang tak bersuara. Ujung-ujungnya turjaun, fayakun. Baca, tapi luruskan niat. Nabi suruh baca, Iqra'ul Quran. Mau sholat ke masjid, sholat. Mau pakai jilbab, kenapa nggak pakai jilbab? Saya sebetulnya udah lama mau pakai jilbab, tapi takut rusak ikhlas saya. Yang penting kan hati aja berjilbab. Jadi logika setan ini masuk ke dalam urat kepala kita, dan ini sudah sejak lama datang merusak kepala umat Islam. Ayam yang mati dipotong, siapa yang mematikannya? Allah. Tapi dipotong oleh siapa? Manusia. Ayam yang mati karena sakit, siapa yang mematikannya? Allah. Lewat siapa? Langsung Allah. Logika Yahudi, logika kafir jahiliyah. Ayam yang mati karena sakit lebih halal daripada ayam yang mati dipotong. Kenapa? Karena ayam yang mati dipotong masih ada sebab manusia. Ayam yang mati sakit langsung Allah mematikan. Maka ayam yang mati sakit lebih halal daripada ayam yang mati dipotong. Logika siapa? Logika jahiliyah. Sekarang logika itu dibalik. Mana yang lebih baik? Perempuan pakai jilbab tapi suka pacaran, yang enggak pakai jilbab tapi orangnya baik. Dua-dua tak baik, mesti diluruskan. Lebih baik mana? Pemimpin muslim tapi korupsi dengan pemimpin kafir tapi jujur. Itu logika dua-duanya, jangan mau kita tergiring. Cerita masalah logika kotor ini sudah ada sejak zaman jahiliyah. Nah, jangan kita diperalat. Begitu tentang masalah keikhlasan. Banyak orang memutar balik fakta tentang keikhlasan, lalu dia katakan tak ke masjid karena takut tak ikhlas, tidak menutup aurat karena takut tidak ikhlas, tidak mau bersedekah karena takut tidak ikhlas. Artinya setan berhasil. Saya mau ikut pengajian Ustadz yang dari Pekanbaru tadi, tapi karena itulah kalau saya hadir di situ nanti di syuting, disorot, dipoto, rusak keikhlasan saya. Hadir, luruskan niat. Itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam ketaatan, ikhlas dalam pengorbanan, itulah yang akan dibawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Belum ada ustadz mati bawa peci. Belum ada ustadz mati bawa jam. Ustadz kok dari tadi begini? Karena cincin baru. Dikasih jamaah. Artinya apa? Hilang bahan saya. Setan akan tetap menggoda manusia. La ughwiyannahum, aku akan goda, aku akan berbisik dalam hati mereka. Sampai kapan? Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama roh masih bersemayam dalam jasad. Selama jantung berdetak, selama darah mengalir, selama napas berhembus, setan tak pernah berhenti. Kapan setan berhenti? Ketika ruh keluar dari jasad.
Maka kalau ada bapak ibu yang mau berhenti digoda setan, keluarkanlah ruh dari jasad. Pernah ngelihat jenazah minum kamput? Pernah nengok orang mati pesta narkoba? Pernah ngelihat orang mati berzina? Tidak. Kenapa? Karena dia sudah lulus, selesai. Game is over. Sekarang inilah selama ruh di dalam jasad, maka dia akan terus menggoda dan kita terus melawan. Pak Ustadz, saya bosanlah ngaji terus. Kapan sih berhenti ngaji Pak Ustadz? Kita berhenti ngaji kalau dua. Pertama, mati. Kedua, setan pensiun. Udah. Selama dia belum pensiun, maka kita terus mengaji, melawan. As-syaitanu yajri majrad dam. Setan mengalir dalam aliran darah. Masih berdetak. Kalau jantung berdetak, darah mengalir, setan tetap berbisik. Maka disebut min syarril waswasil khannas. Khannas artinya bersembunyi. Kenapa disebut bersembunyi? Ketika kita berzikir, dia sembunyi. Ketika kita lalai, dia keluar. Tom and Jerry. Ketika kucing ada, tikus. Ketika kucing ada, tikus sembunyi. Ketika kucing pergi, tikus muncul. Yang terjadi sekarang, tikus berteman dengan kucing. Oleh sebab itu, maka kita jaga ini baik-baik. Tema petang ini luar biasa. Taat dalam sabar dalam ketaatan dan ikhlas dalam pengorbanan. Ini bukan untuk Bapak Ibu sebenarnya, tapi untuk Abdul Somad pribadi yang menyampaikan. Hai Abdul Somad, taatlah engkau, tapi engkau sabar dalam ketaatan. Berkorbanlah engkau, tapi engkau ikhlas dalam pengorbanan. Karena kalau tidak, semua itu akan rusak. Dan kita selalu berdoa kepada Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang sabar dalam ketaatan dan orang-orang yang ikhlas dalam pengorbanan. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat saya sampaikan. Ada beberapa kesempatan untuk tanya jawab, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.